Bapak, Ibu, Saudara, haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria di dalam Dia. Mari kita memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Kita ketemu lagi di ibadah online. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan bersama-sama itu membuat kita bisa menyembah Tuhan. Kita rindu untuk bertemu di gereja, tapi di ibadah online ini saja juga kita akan disertai Tuhan, kita akan diurapi Tuhan, dan Tuhan menjamah setiap Bapak, Ibu, Saudara di rumah. Mari kita pujikan pujian ini dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan, Kau izinkan kami menyembah lagi Tuhan di hadapan hadirat-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Kau. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau ada bersama kami. Engkau adalah Allah Immanuel dalam hidup kami. Kami percaya, kami hanya bersandar akan Engkau, kami hanya berharap akan Engkau, dan kami percaya Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau pimpin ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Engkaulah Tuhan, penolong kami, tempat kami berharap. Engkaulah kekuatan kami Yesus, hanya padamu kami berserah. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur Amin Tuhan. hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan. Tanganku Kau tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku Dan pertahananku, Yesus, Kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah Hidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya, ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kami hanya bisa Kaulah berseru padamu Tuhan. penyelamatku. Kaulah keselamatan kami. Terpujilah Kau Pujilah Engkau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah Penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. kami semua. Percaya Kami percaya Kaulah Allahku yang setia. Haleluya. Allahku yang setia, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kami berserah, kami berserah hanya padamu Yesus, hanya
ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan atas penyertaannya yang ajaib, atas penyertaannya yang ajaib dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tak pernah habis. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Yes, Lord. Ini kami Yesus datang menyembah, datang menyembah-Mu. Yesus, pernah terlambat pertolongan. haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu hormat dan pujian, Yesus, Yesus, Yesus. Kami hanya berseru padamu, Tuhan, Tuhan. Engkaulah Allahku yang layak disembah, Yesus. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, Tempatku bersama, tempatku berharap, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kau berkuasa. Keralamaya serama. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin tetap terus Tuhan menyembah Engkau. Kami akan tetap terus bersyukur padamu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah sukacita daripadamu itu memuaskan hati kami. Biarlah sukacita yang daripadamu itu memberikan damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah dalam hidup kami. Kesehatan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau, semakin hari kami semakin ingin menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah penolong kami dan sandaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Biarlah sukacita, kekuatan dan sukacita itu ada dalam hidup kami Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini. Amin. Mari kita puji-pujikan pujian lagi. Kita akan berikan sukacita dalam hidup kita dengan puji-pujian yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan, milik kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Engkau milik kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi,
hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Engkaulah Yesus. namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. selamanya, selamanya. Haleluya. Bersuka cita kami Kau Tuhan, telah sumber kekuatan kami. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya tempat sandaran kami, satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya penuh akan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Yesus, inilah hidup kami Tuhan, yang kami mempersembahkan untuk Engkau. Yesus, inilah hati kami Tuhan, yang kami mempersembahkan untuk Engkau Yesus. Penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
yang ku andalkan. Amin Tuhan. Satu-satunya Engkaulah yang kami percaya Tuhan. percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber pengharapan, Amin Yesus. sumber kedamaian. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami Kami berserah kepadamu, sebab Kau Allah penolong, Allah untuk bantu kami. Oh, tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar, sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami berserah kepadamu, pada rancanganmu. Damai-Mu menyertai kami, sukacitamu menyertai kami. Oh, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang kami andalkan lebih dari apapun. Kami bersyukur.
Haleluya Yesus. Kami tahu keadaan kami Tuhan yang tidak menentu ya Bapa. Kami tahu bangsa kami Tuhan yang mengalami Tuhan banyak sekali Tuhan musibah Tuhan di dalam negara kami Tuhan. Ekonomi yang tidak menentu Tuhan. Kami mempunyai Engkau Tuhan. Kami hanya mempunyai Yesus yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau sembuhkan semua rakyat Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia ya Bapa. Kau pulihkan hidup kami. Engkau memulihkan keimanan kami Tuhan. Hanya padamu kami berseru. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang indah. Engkau punya rencana yang ajaib. Engkau punya memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami akan melalui ini bersamamu Tuhan. Kami percaya penuh akan tuntunanmu yang luar biasa. Kami percaya penuh akan Engkau pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu yang menyertai kami sehingga kami Tuhan punya damai sejahtera-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita sudah menjalani krisis bersama-sama kurang lebih 1,5 bulan. Bapak Ibu, kita bersama-sama melewati badai COVID-19 ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang melihat Tuhan di dalam badai. Melihat Tuhan dalam badai. Kita mau membaca kisah Yesus berjalan di atas air dari Matius 14 ayat 22 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu, ada 3 poin yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, rencana Tuhan mengizinkan badai. Yang kedua, penyertaan Tuhan dalam badai. Yang ketiga, kehendak Tuhan dalam badai. Satu persatu kita mau membahasnya. Rencana Tuhan mengizinkan badai. Bukankah Yesus itu berdaulat untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini? Mengapa dia mengizinkan seluruh dunia mengalami
pandemi ini dan mengakibatkan krisis perekonomian sangat berat. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini? Bapak Ibu, awal kita mengalami COVID ini di kota kita, Surabaya, kira-kira pertengahan Maret, saya mulai berpikir, mengapa ya kok Tuhan mengizinkan? Soalnya ini seluruh dunia loh, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. 200 lebih negara sedang mengalami bersama-sama. Wow, kayaknya ada sesuatu yang men-setting hal ini. Gak mungkin kalau ini terjadi secara alamiah. Pastinya bukan Tuhan yang men-setting. Ada suatu kekuatan yang men-setting hal ini. Tetapi saya bertanya lagi, mengapa Bapak engkau mengizinkan hal ini terjadi? Pasti ada sesuatu maksud yang indah bagi kami anak-anakmu dan bagi dunia ini. Bapak Ibu, Yesus itu berdaulat untuk menghentikan pandemi ini. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Corona tidak lebih besar daripada Tuhan. Tapi ada rencana Tuhan yang indah di balik pandemi ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya menemukan apa maksud Tuhan yang baik bagi pribadi kita semuanya. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, Saudara sebagai jemaat Tuhan menemukan maksud Tuhan yang indah. Kita disuruh banyak di rumah. Krisis demi krisis kita alami. Sekarang ini banyak orang yang depresi. Tuhan mau mereka mengenal Yesus. Saya mendengar ada orang-orang tertentu yang mundur lama dari Tuhan. Sekarang ini kembali kepada Tuhan. Mereka menyadari di dalam keresahan dan kegelisahan jiwa mereka, di dalam kekurangan mereka, hanya Yesus yang bisa memberi jawaban. Bapak Ibu, Tuhan bermaksud baik. Iblis bermaksud jahat, tetapi Tuhan berkuasa menjadikannya maksud yang baik, rencana yang indah bagi umat Tuhan dan bagi umat manusia. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk terus mencari, menemukan maksud Tuhan yang baik apa. Ada kita, Tuhan bermaksud baik untuk kita lebih banyak waktu dengan Tuhan. Sudah lama kita bekerja, sekolah, kuliah, berdagang, berbisnis, melayani Tuhan memang, tapi sibuk, kurang waktu dengan Tuhan. Semua berhenti kegiatan. Semua kegiatan harus dikurangi. Sehingga Tuhan bermaksud untuk kita mendekat kepadanya. Ada yang Tuhan bermaksud untuk kita mengelola uang dengan lebih baik. Kita menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Ada Tuhan bermaksud mendekatkan hubungan-hubungan suami istri dan hubungan orang tua dan anak. Ada seorang jemaat yang bersaksi beberapa hari lalu. Karena dia banyak di rumah, dia adalah seorang bapak, karena banyak di rumah, jadi dia banyak berkumpul dengan istrinya, anaknya sudah besar-besar, hanya mereka berdua, banyak di rumah, banyak membantu istri, akhirnya hubungan suami istri menjadi harmonis. Itu maksud Tuhan. Tapi lebih dari semuanya, kita semuanya harus menemukan, jangan kita terpusat kepada badai itu sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan, keindahan rencana Tuhan di dalam badai ini. Ada teman lagi, jemaat lagi yang lain, gara-gara dia banyak di rumah, anaknya tidak sekolah, anaknya bosan, menganggur, akhirnya Tuhan menyuruh dia mengadakan mesbah keluarga bersama anak-anak. Mengajari anak-anak bersaat teduh, merenungkan firman yang baik. Itu ada maksud Tuhan yang indah dan banyak lagi hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Mari kita mengerti rencana Tuhan yang indah bagi kita masing-masing. Dan bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi jemaat kita. Bapak Ibu, itu adalah alasan mengapa Tuhan
mengizinkan badai terjadi. Yang kedua, poin yang kedua, penyertaan Tuhan dalam badai. Bapak Ibu, murid-murid ini merasa ketakutan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang berdoa untuk mereka. Di bukit itu, Yesus sendirian malam-malam berdoa buat murid-muridnya. Bapak Ibu, tahukah kita semuanya bahwa Yesus juga selalu berdoa buat kita? Mana ayatnya Bu Hana Yesus berdoa untuk saya? Saya tahunya tuh Bu Imam yang berdoa untuk saya tahunya itu Bu Sri. Saya tahunya tuh tim pendoa berdoa untuk saya, PKS saya, pemimpin saya. Mana ada ayat Tuhan Yesus berdoa untuk saya? Saya mau ajak kita membaca di Roma 8 ayat 34 dari Terjemahan Sederhana Indonesia. Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Dari tempat terhormat di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus berdoa untuk kita. Bapak Ibu, itu yang tidak disadari oleh murid-muridnya. Dan sering kali kita juga tidak sadar di dalam badai, kita panik-panik sendiri, kita kecewa, kita putus asa. Padahal Yesus itu berdoa untuk saudara dan saya. Amin. Yang kedua, Yesus datang menolong. Itu penyertaan Tuhan dalam badai. Murid-murid itu sedang dalam kesulitan menanggulangi gelombang ombak yang besar yang ditiup oleh badai, yang angin yang kencang. Yesus datang menolong mereka. Yesus sedang dalam perjalanan, berjalan di atas air menuju ke perahu mereka untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu, saya mau kuatkan hati Bapak Ibu. Yesus sedang datang menolong saudara semuanya. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 BIMK, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Allah tidak pernah terlalu cepat menolong, tidak pernah terlambat menolong. Tepat pada waktunya Dia menolong kita. Mungkin waktunya berbeda dengan waktu kita Bapak Ibu, tetapi yakinkan hati saudara. Firman ini mengatakan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Murid-murid gagal memahami hal ini. Mereka merasa Tuhan Yesus tidak bersama mereka. Mereka merasa mereka ditinggal oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, kehendak Tuhan dalam badai. Poin yang ketiga, kehendak Tuhan dalam badai. Apa kehendak Tuhan dalam badai ini? Agar kita bisa melihat Tuhan di dalam badai. Itulah kehendak Tuhan. Mengizinkan kita mengalami badai. Agar kita bisa melihat Tuhan di dalam badai. Bukan hanya melihat badainya, tetapi di dalam badai ada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, kita juga jangan sampai gagal melihat Tuhan dalam badai seperti murid-murid. Murid-murid telah gagal melihat Tuhan. Mengapa? Mengapa tidak bisa melihat Tuhan? Saya yakin yang pertama, karena pengenalan murid-murid ini akan Tuhan yang dangkal. Bayangkan ya, sebelum Yesus berjalan di atas air, Yesus baru saja selesai mengadakan mujizat dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang pria saja. Bapak Ibu, itu suatu mujizat yang spektakuler. Itu mujizat yang sangat dramatis. Murid-murid kagum, tetapi hanya sebatas kagum. Hanya sebatas mengalami, tapi tidak mengenal dan tidak
mengenal Dia dan menyadari dan tidak menyadari betapa Tuhan itu luar biasa. Hati mereka belum ngeh, katanya orang Jawa, belum dong, katanya orang Jogja. Jadi melihat mujizat, wow, kagum, seneng. Banyak orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Bersaksi, ngadakan syukuran karena pertolongan Tuhan, tapi tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang memberi dia mujizat itu. Maka ketika ada badai, mereka lupa. Mereka berjuang sendiri dengan kekuatan mereka. Mereka tidak kenal benar-benar Tuhan Yesus, gurunya ini. Pengenalan yang dangkal, Bapak Ibu, membuat kita tidak bisa melihat Tuhan di dalam badai. Karena kenal hanya gitu-gitu aja. Kenalnya kenal berkat-berkatnya saja, tidak benar-benar mengenal hatinya, tidak benar-benar mengenal sifat-sifatnya. Bapak Ibu tidak benar-benar mengenal firman-Nya. Pengenalan yang dangkal dan merasa ditinggal oleh Tuhan. Karena itu mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu yang berjalan di atas air itu hantu. Bukan Tuhan tapi hantu. Merasa ditinggal oleh Tuhan. Yesus suruh mereka menyeberang danau itu sendirian. Panik, takut. Bapak Ibu, tapi kehendak Tuhan bagi kita adalah melihat Tuhan dalam badai. Dalam poin ini, apa artinya melihat Tuhan dalam badai? Yaitu mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan, mengizinkan badai. Kita bisa benar-benar tenang karena mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Dan karena mengerti kehendak Tuhan, kita bisa bergerak bersama Dia. Kalau dengan pandemi virus corona ini kita menjadi pasif, kita menjadi dingin rohani, kita menjadi malas berdoa, kita menjadi nyaman di rumah, gak usah pergi gereja, pokoknya lihat YouTube saja. Enak kan? Jam berapa saja mau lihat bisa, gak usah harus jam 11, gak usah harus barengan, ya kan? Kayak biasanya setiap minggu mesti ke gereja, mesti bangun pagi-pagi, sekarang gak usah deh. Kalau kita gak bisa melihat Tuhan dalam semuanya ini, kita jadi malas, kita nggak mau bergerak bersama Dia. Tapi orang yang bisa melihat Tuhan dalam badai, dia mau bergerak bersama Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita tidur rohani, Tuhan tidak menginginkan kita suam rohani, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi Kristen yang mediocre. Kristen ya pokoknya jangan murtad, pokoknya tetap ingat Tuhan, ya kan? Tapi ya segitu-gitu aja lah, nggak usah kayak gimana lah. Gak usah pakai sungguh-sungguh, gak usah pakai militan, gak usah pakai radikal, gak usah. Kita kan sekarang lagi libur nih, libur gereja, libur pelayanan, enak kan? Nah Bapak Ibu, kalau kita gak bergerak bersama Tuhan, artinya kita gagal melihat Tuhan dalam badai. Kalau kita berhasil melihat Tuhan dalam badai, kita akan bergerak bersama Dia. Kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai gereja. Kita harus mengerti sebagai murid Yesus, kita harus lakukan apa Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau berbicara tentang kegerakan doa dan kegerakan pemuridan. Bapak Ibu, bergerak di dalam doa. Kegerakan doa dan kegerakan pemuridan itu wujud daripada kalau kita bisa melihat Tuhan dalam badai. Mengenai kegerakan doa, Kristus pencipta dipanggil untuk mendatangkan kuasa Allah melalui doa. Bapak Ibu yang sudah menjadi jemaat Kristus pencipta tahu persis bagaimana dan apa panggilan Tuhan bagi jemaat kita. Bagi Bapak, Ibu dan saya, yaitu mendatangkan kuasa Allah melalui doa. Doa, doa, dan doa itu adalah DNA ilahi yang Yesus berikan kepada gereja jemaat Kristus pencipta. Karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita melihat Tuhan dalam badai. Kita tidak tidur rohani, kita bergerak bersama Dia. Kita mengerti hatinya, kita mengerti apa
rencana Tuhan, apa yang menjadi hati Tuhan melalui krisis ini, di dalam badai krisis ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajak dan mendorong Bapak Ibu semuanya untuk berdoa keliling. Wow, doa keliling. Bukannya kita harus selalu di rumah, Bu Hana. Ada PSBB sekarang di Surabaya. Bapak Ibu, saya mau tanya nih ya. Meskipun PSBB, apakah Bapak Ibu tidak pergi keluar bekerja, meskipun mungkin kerja setengah hari atau 2 hari sekali? Apakah meskipun PSBB Bapak Ibu tidak pergi beli makan di luar? Apakah Bapak Ibu nggak ada perlunya pergi keluar rumah? Nah, nggak mungkin kan? Meskipun PSBB harus stay at home, harus ada di rumah terus, tapi kan kita kadang-kadang juga pergi. Demikian juga saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk juga mengambil waktu ya sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, seminggu sekali mungkin, seminggu 2 kali mungkin, ambil waktu untuk pergi naik mobil bersama istri, suami istri atau orang tua anak yang serumah. Kemudian doa keliling Bapak Ibu. Kalau nggak punya mobil, bisa naik motor sendirian, pakai masker, jangan lupa ya. Terus berboncengan dengan anggota keluarga sendiri yang serumah. Doakan wilayah-wilayah. Nah, panduan dan pokok doa untuk doa keliling atau doa di tempat di rumah, kita sudah berikan kepada para PKS. Jadi, para PKS tolong ingat untuk membagikan melalui WA, melalui telepon dan sebagainya, pokok-pokok doa dan juga apa yang harus dilakukan ketika berdoa syafaat baik di rumah maupun doa keliling. Bapak Ibu, ini yang Tuhan ngomong sama saya beberapa hari lalu, tepatnya mungkin 3 hari yang lalu. Saya bangun pagi, tiba-tiba Roh Kudus berbicara, ayo bangkitkan umatku, jangan tidur rohani. Ini saatnya Kristus Pencipta mesti berkarya nyata melalui panggilan doa keliling. Kalau nggak bisa doa keliling, doa di rumah, ya, doa di rumah bersama keluarga. Bagaimana kalau Bapak Ibu sendirian Kristen di rumah? Bapak Ibu bisa telepon janjian sama teman komsel, bukan janjian ketemu, tapi janjian WA call, video call atau telepon biasa di HP. Berdoa bersama, hari apa, jam berapa, yuk kita berdoa bersama. Nah, doakan pokok-pokok doa, deklarasikan firman, ya, dan juga nyanyikan nyanyian pujian-pujian penyembahan, karena pujian penyembahan yang kita naikkan ketika kita berdoa syafaat, baik di tempat maupun doa keliling, itu adalah mendatangkan kuasa Allah. Mazmur 22 ayat 4 katakan Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan kita. Dan ketika Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita, kuasa iblis, virus-virus yang menyebar dengan cepat ini dihentikan oleh Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, sadari bahwa ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kita mesti melihat Tuhan. Tuhan sedang bergerak di Indonesia. Tuhan sedang bergerak di Surabaya, di kota kita masing-masing, tempat kita. Tuhan sedang bergerak, maka karena itu kita juga bergerak bersama Dia. Saya mohon kegerakan doa ini meskipun kelihatan seperti sendiri-sendiri, tapi benar-benar nyata terjadi. Dan di dalam roh kita mengambil otoritas supaya PSBB berhasil memutus rantai persebaran virus COVID-19. Supaya Indonesia akhirnya bisa lewati krisis pandemi ini dengan berhasil baik. Supaya Tuhan memulihkan bangsa kita, perekonomian kita, dan seterusnya. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, hanya kuasa Tuhan yang bisa mengakhiri pandemi di kota dan bangsa kita. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengakhiri pandemi di kota dan bangsa kita. Rakyat Indonesia sangat banyak, ratusan juta, 207 juta lebih. Pemerintah sangat kewalahan, sangat mengalami kesulitan untuk menertibkan masyarakat untuk mau taat pada aturan pemerintah selama krisis ini. Bagaimana caranya? Tidak bisa kalau enggak kuasa Tuhan. Karena itu kuasa Tuhan harus kita turunkan dengan doa. Berikutnya saya mau katakan, doa membuat Allah melangkah turun dari surga. Doa membuat Allah melangkah turun dari surga.
Mari baca bersama saya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Doa membuat Allah melangkah turun dari surga. Maukah saudara menjadi pasukan doanya Tuhan di rumah-rumah, melalui telepon bersama teman komsel, atau berdoa keliling semobil dengan orang serumah? Maukah kita membuat Allah melangkah turun dari surga? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah pandemi ini? Hanya Tuhan Yesus. Pada waktunya Tuhan bisa memulihkan dengan kuasanya. Bapak Ibu, yang berikutnya kegerakan pemuridan. Kristus pencipta juga dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Bukan jadi orang Kristen biasa, orang Kristen mediocre, orang Kristen suam. Tapi dipanggil menjadi murid Yesus. Kita selalu setia memuridkan dan memuridkan. Meskipun ada pasang surut di dalam kegerakan pemuridan, tapi kita tidak pernah berhenti memuridkan dan terus-menerus mengupgrade diri dalam hal pemuridan. Justru pada krisis yang sekarang ini, pemuridan harus berjalan. Bagaimana jadinya kalau Bapak Ibu sebagai pemurid berhenti memuridkan? Justru murid saudara harus dibangun imannya. Mungkin mereka sedang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Mereka tiba-tiba tidak bisa bekerja dan seterusnya. Bapak Ibu, disinilah saatnya Bapak Ibu sebagai pemurid menguatkan iman murid saudara, supaya jangan sampai mereka putus asa dan mundur dari Tuhan atau kecewa sama Tuhan. Inilah saatnya kita berbagi hidup. Ini esensi pemuridan, berbagi hidup, berbagi uang, berbagi perhatian, berbagi sembako, berbagi pertolongan. Bapak Ibu saling membangun iman, saling memotivasi untuk bersaksi, memenangkan jiwa, menceritakan Yesus, saling membangun dan mendorong untuk melakukan amanat agung. Disinilah pentingnya pemuridan. Saya nggak bisa bayangkan, gereja nggak ada, hari Minggu nggak ketemu, ya kan? Ibadah online terbatas, kemudian nggak boleh ketemu siapa-siapa, harus di rumah saja. Kita semua masing-masing jadi egois, kita masing-masing jadi mengisolasi diri kita sendiri. Lalu apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa yang kita muridkan? Ya, jadi kegerakan pemuridan harus berjalan. Itu bukti dari kita melihat Tuhan dalam badai. Kita melihat Tuhan bergerak, Tuhan menghendaki kita memuridkan. Amanat agung tidak boleh berhenti hanya karena virus corona. Justru dalam saat-saat yang krisis ini, saat-saat yang kritikal ini, iman semua orang di dalam jemaat Kristus kita harus dibangunkan, harus bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, iman yang bertumbuh dari pengenalan yang mendalam. Jangan seperti murid-murid ini, pengenalan mereka akan Tuhan Yesus sangat dangkal. Tetapi justru dalam pemuridan penting dilakukan supaya iman kita bertumbuh dari pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Justru melalui badai pandemi ini, Roh Kudus mau mengajar kita untuk memiliki iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Justru melalui saat-saat seperti ini, Roh Kudus sedang mengajari kita untuk memiliki iman seperti 3 orang pemuda ini. Bagaimana toh Sadrah, Mesah, Abednego ini? Dari Daniel 3, 17-18, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa Bapak Ibu, inilah iman yang Tuhan cari dari kita sebagai murid Yesus yang sejati. Gimana kalau kita praktekkan iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego? Mungkin seperti ini. Kita bisa mengatakan, Tuhan Yesus sanggup melindungi dan memelihara aku melewati badai corona ini. Tetapi jika tidak pun, aku tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Aku akan tetap menyembah Bapa dan menaati perintah-perintahnya. Karena itu pemuridan harus berjalan. Bapak Ibu, mungkin tidak bisa ideal, komsel pun tidak bisa semua ikut.
karena harus pakai aplikasi Zoom. Tidak semua punya perangkatnya, tidak semua bisa punya fasilitas itu. Tetapi kita punya HP, kita punya telepon, kita bisa telepon. Mungkin tidak bisa ideal seperti pemuritan yang normal, tetapi kita bisa terus menjalin hubungan. Inilah dasar pemuritan, terus menjalin hubungan. Ketahuilah kondisi murid saudara. Murid-murid, ketahuilah kondisi pemurid saudara. Mari tetap menjalin hubungan, tetap kontak, dan tetap membangun iman. Share apa yang Tuhan bicara. Share khotbah-khotbah yang saudara dapatkan, rahasia-rahasia, pelajaran-pelajaran rohani yang Tuhan berikan pada saudara. Share supaya semuanya tidak suam, semuanya bangkit, semuanya bergerak. Ayo kita nginjil, ayo kita berbagi kebaikan dengan orang-orang yang butuh ditolong. Ayo kita ceritakan Yesus. Ayo jemaat Kristus minta kita bangkit memuridkan. Jangan sampai pemuritan ini berhenti. Oke? Kita semuanya bisa bertumbuh seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Kita mengasihi Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu, mari mempertajam mata rohani kita sehingga bisa melihat Tuhan dalam badai. Bukan melihat badainya saja, tapi melihat Tuhan dalam badai. Bergerak bersama Tuhan, bangkit melakukan sesuatu yang berdampak bagi kota dan bangsa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami menerima firman-Mu. Kami mendengar apa yang Kau katakan. Roh Kudus, tolonglah kami. Selubung-selubung yang menghalangi kami melihat Tuhan di dalam badai ini, biarlah itu semua dilucuti. Kami lucuti semua selubung-selubung itu. Selubung ketakutan, selubung kekecewaan, selubung keputusasaan, selubung kemarahan kepada Tuhan dan sebagainya. Tuhan lucuti. Supaya kami bisa melihat Engkau dengan jelas, bukan melihat hantu, bukan melihat sesuatu yang menakutkan, tapi melihat Tuhan, penolong kami, yang maha kuasa, Allah kami, Bapa kami. Oh Bapa, tolonglah kami semuanya untuk melihat Engkau selalu, siapapun kami, untuk melihat Tuhan jelas di dalam badai ini. Kami bergerak dengan doa, dengan amanat agung, dengan memuridkan. Kami bergerak terus Tuhan. Karena kami tidak gagal melihat Engkau di dalam badai. Tolonglah kami, tolonglah jemaat Kristus Pencipta semuanya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau umumkan minggu depan, tanggal 3 Mei, ibadah online kita pukul 11 disertai perjamuan kudus. Tolong siapkan roti atau biskuit dan sirup merah atau teh. Bapak Ibu, tidak penting biskuitnya atau roti atau hosti harus anggur dan sebagainya, tapi yang penting iman kita kepada kuasa salib Yesus. Cucunya Ibu Febe disembuhkan pada waktu Jumat Agung karena Ibu Febe mengambil perjamuan kudus untuk cucunya. Padahal perjamuan kudus di rumah gak pakai hosti dan anggur seperti di gereja kan? Nah itu contohnya Bapak Ibu, buktinya bahwa perjamuan kudus bisa kita lakukan bersama-sama di rumah, ya, menggunakan mungkin roti dan mungkin sirup merah atau teh, apapun itu, tapi iman kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan itu yang melakukan hal-hal yang ajaib. Pukul 11, Bapak Ibu, semua ibadah online kita mulai dari minggu lalu sampai seterusnya adalah pukul 11. Saya ingin mengajak jemaat Kristus Pencipta menumbuhkan disiplin beribadah online bersama pukul 11. Sebab kenapa? Kalau kebiasaan sakar PDW beribadah online, kita bisa males. Lama-lama nanti kita bisa suka bolos ke gereja ketika sudah normal kembali. Bapak Ibu, mari kita tanamkan disiplin pada pribadi kita masing-masing. Oke? Jam 11 tiap hari Minggu, jam 11 kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing.
Dan saya sungguh-sungguh mau mendorong para PKS dan PA untuk mendorong dan mengatur dan mengelola dan mengkoordinasi kegerakan doa keliling, kegerakan doa di rumah, kegerakan doa syafaat, dan juga pemuridan berjalan. Mari tudungi kota dan bangsa dengan kegerakan doa. Untuk pokok doa dan pelaksananya, harap menghubungi PKS. Bapak Ibu, sekarang mari kita berdoa. Ada 3 pokok doa yang kita akan doakan bersama-sama. Yang pertama, agar Tuhan menyertai Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, TNI, Polri, beserta semua pihak terkait dalam menyiapkan dan menerapkan PSBB di Surabaya sehingga bisa terlaksana dengan baik dan berhasil memutus mata rantai persebaran virus COVID-19. Yang kedua, agar Tuhan menyertai aparat kepolisian dalam mengamankan Surabaya dari tindak kejahatan seperti jambret, begal, perampokan, penodongan, dan lain-lain yang marak pasca keluarnya napi yang mendapat asimilasi dari Kemenkumham. Surabaya dan kota-kota besar lainnya di Indonesia sekarang mulai terjadi lagi banyak kejahatan akibat ini. Kita mau minta perlindungan Tuhan, kita mau minta penyertaan Tuhan pada aparat kepolisian supaya tindak kejahatan bisa ditangkal, bisa ditangani dengan baik. Yang ketiga, kita berdoa agar Roh Kudus membawa jemaat Kristus Pencipta untuk semakin intim dengan Bapa, sehingga roh kita kuat dan iman kita bertumbuh dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau menyertai Gubernur Khofifah, Wali Kota Ibu Risma, TNI dan Polri beserta semua pihak terkait dalam menyiapkan dan menerapkan PSBB di Surabaya. Bapak, tolong agar masyarakat Surabaya benar-benar taat kepada aturan-aturan PSBB yang akan diterapkan segera. Kami berdoa agar PSBB di Surabaya berhasil memutus mata rantai persebaran. Kasus-kasus yang baru tidak akan terjadi lagi. Orang-orang yang sudah pasti positif kena sembuh. Orang-orang yang meninggal tidak lagi terjadi. Di dalam nama Yesus kami minta penyertaan-Mu kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerapkan PSBB ini. Bapak, kami berdoa sungguh-sungguh penyertaan-Mu kepada Gubernur, Wali Kota, TNI, Polri, dan semua pihak. Bapak, kami mau menyerahkan aparat kepolisian dalam mengamankan Surabaya dari tindak kejahatan yang mulai meningkat saat ini. Tuhan, Engkau melindungi Surabaya. Tuhan, Engkau memberikan perlindungan kepada polisi supaya bisa membasmi kejahatan. Tuhan, Engkau melindungi jemaat Kristus Pencipta. Tuhan melindungi jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Tuhan melindungi masyarakat Surabaya. Kami minta malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi kota Surabaya dan melindungi, menjagai Surabaya dari tindak kejahatan. Terima kasih Bapak. Kami mau berkati kota kami dan bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden Jokowi juga, menteri-menteri, dan semua para kepala daerah yang menangani virus ini. Tuhan, seluruh Indonesia Engkau menyertai mereka. Pekerjaan mereka berat ya Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan pada mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak, kami juga berdoa biar Roh Kudus terus bergerak di dalam hati jemaat Kristus Pencipta agar tidak suam, agar melalui masa-masa sulit ini kami semakin intim dengan Engkau Bapa. Roh kami kuat, iman kami bertumbuh menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kegerakan doa, kegerakan pemuridan benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau melihat Engkau bekerja Tuhan di dalam jemaat ini. Selesainya krisis ini, kami menjadi jemaat yang jauh lebih dewasa di dalam iman kami. Karena kami mengenal Engkau secara mendalam. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya dengan berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita semuanya menjadi saksi Kristus. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin.